Tapi di kamar itu sudah ada kelambu yang dipasang sampai di langit-langitnya. Jadi meja makan di dalam itu, belajar di situ, tidur Kamar di tidur situ. lagi di situ. Jadi ya luar biasa lah pengalaman itu. Shalom, jumpa lagi dengan kami podcast P3W GKI Suara Perempuan untuk Semua. Masih dalam nuansa menyongsong hari ulang tahun P3W GKI di Tanah Papua yang ke-60, kami hadir bersama seorang bintang tamu spesial kami yang tentunya tidak asing lagi bagi kami umat Tuhan yang berada dalam naungan besar Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Ada statement begini, hanya ada beberapa orang yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan pelayanan dalam gereja, secara khusus memimpin gereja ini. Nah, untuk itu di episode 9 ini kami berkesempatan untuk bincang-bincang dengan bintang tamu spesial kami. Beliau adalah salah satu mantan ketua Sinode GKI di Tanah Papua, dan beliau juga terkenal dengan lagunya Setia Bekerja. Pastinya untuk umat Tuhan di dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tidak asing lagi dengan lagu Setia Bekerja. Nah, siapa beliau? Langsung saja kita sapa Bapak Pendeta Albert Yoku STH. Shalom Bapak. Shalom, selamat siang. Selamat siang Bapak. Tuhan berkati. Terima kasih. Bapak sehat-sehat ya? Sehat. Iya. Kami bersyukur sekali, berterima kasih sekali karena hari ini Bapak bisa hadir bersama kami podcast P3W GKI Suara Perempuan untuk Semua. Karena kami sulit sekali mencari waktu untuk bisa bincang-bincang sedikit dengan Bapak, tapi hari ini kami punya kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan Bapak. Menyongsong ulang tahun P3W GKI yang ke-60, hari ini sebenarnya kami ingin dekat sekali dengan sosok Pendeta Albert Yoku STH. Mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu kepada pendengar atau penonton di luar sana. Silakan Bapak. Iya. Selamat jumpa seluruh perempuan dalam Gereja Kristen Injili Tanah Papua, baik yang ada di jemaat, di PW, atau kakak-kakak pengasuh yang perempuan, majelis jemaat yang perempuan, baik yang samas maupun yang penatua, juga teman-teman sekerja, penginjil, guru jemaat, pendeta perempuan, mama-mama, kakak-kakak perempuan, saudara-saudara, adik-adik, selamat jumpa. Saya Pendeta Albert Yoku. Ya, saya lahir di Sentani 14 Maret 1964. Ini pas bulan Maret, bulan kelahiran saya. Jadi tanggal 14 yang lalu saya baru merayakan Sudah lewat nih. 58 tahun usia saya dalam kehidupan ini. Dan saya bersyukur bahwa saya yang lahir di kampung Ifar Besar Sentani, ya, kalau saya tidak sekolah baik di SD YPK Ifar Besar, kemudian ke Sekolah Teknik Negeri atau sekarang ini SMP Negeri 2 Sentani, saya tamat di situ tahun 80, kemudian lanjut ke SMA Negeri 1 Jayapura, kemudian selesaikan studi SMA saya di sana. Tahun 83-84 saya masuk ke STT GKI, dan tahun 88-89 saya sudah menuju ke tugas vikaris calon pendeta di daerah Klasis Mambramo Apawer dulu. Dan saya ditugaskan di pos pekabaran Injil lingkungan Mambramo Hulu, tepatnya di distrik
Mambramo Hulu, tempatnya bernama Dabra. Di Dabra itu ada jemaat Maranatha Dabra dan dipimpin oleh seorang guru jemaat, Bapak Julius De Romi, dan saya divikariskan, ditugaskan oleh Sinode pergi ke sana. Itu pengalaman yang unik untuk saya, karena saya dari tempat yang ada mobil, ada lampu nyala, Betul. ada pasar, ada orang cukup banyak. Saya pergi ke tempat yang semua itu tidak ada. Sehingga pada waktu itu saya shock sedikit, dan saya sebenarnya berpikir-pikir, lebih baik saya pulang ke Sentani kembali daripada ada di tempat yang semuanya tidak ada. Lampu tidak ada, apapun semua tidak ada. Sehingga ya 2 minggu begitu saya secara psikologi itu terganggu dengan situasi itu. Dan tiap sore itu jam 4 kita sudah bikin api karena nyamuk cukup banyak. Dan ya saya masuk ke sana, tinggal di satu rumah yang hampir 4x3 luasnya kamar itu. Tapi di kamar itu sudah ada kelambu yang dipasang sampai di langit-langitnya. Jadi meja makan di dalam itu, belajar di situ, tidur Kamar di tidur situ. lagi di situ. Jadi ya luar biasa lah pengalaman itu, ya gitu. Jadi saya mulai dari betul-betul dari dasar, dari tempat yang nol, majelis jemaat yang ada di situ juga banyak tidak tahu baca tulis. Jadi semua ilmu teologi saya dalam sarjana saya itu tidak berguna. Saya senang untuk kakak-kakak pengasuh karena akhirnya metode mengajar di sekolah minggu yang berguna untuk saya. Jadi dari hari Senin sampai dengan Jumat saya ajar 1 atau 2 lagu. Saya juga kasih bagian Alkitab yang akan kita belajar nanti dengar di khotbah hari Minggu. Ya hari Minggu kita lakukan itu saja. Dengan metode yang sama untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, jadi itulah. Jadi itu pengalaman saya yang paling pertama dari memasuki sebuah tugas sebagai seorang pendeta. Mulai di tempat yang nol dan beradaptasi, kemudian menurunkan semua ilmu pengetahuan saya yang tinggi itu ke ilmu yang sederhana seperti kakak-kakak pengasuh itu. Gitu. Berarti ini dituntut kreativitas ya. Ya. Jadi Bapak harus menciptakan cara lain lagi untuk bisa. Betul. Apalagi di daerah seperti itu, ya kita perlu jadi seperti guru. Begitu juga ada radio rusak atau motor tempel rusak atau apa, mereka tahu kita ini sekolah tinggi. Jadi mereka tahu semua. Bapak ini motor rusak, Bapak bisa perbaiki kah? Orang sakit juga begitu, mereka tahu kita bisa. Orang susah melahirkan juga begitu, sehingga ada banyak teknik kepakaran lain yang harus bisa kita juga dapatkan ya. Kita juga terima kasih karena waktu sebelum berangkat itu ada sedikit pengetahuan yang diberikan untuk menghadapi situasi umum di Papua itu. Pengetahuan di luar teologi ya. Ya, gitu. Nah, jadi ketika saya mulai kerja di daerah Mambramo itu, ya saya menghabiskan waktu 10 tahun di Mambramo itu. Dari Mambramo Hulu, kemudian tahun 92, 93 saya pindah ke Mambramo Tengah di Kasnaweja, sekarang pusat kabupaten, Kasnaweja dan Bormeso itu. Sesudah itu saya pindah ke Kapeso, Mambramo Hilir. Itu saya mengerjakan lapangan terbang.
dan saya tinggal di situ selama hampir 4 tahun. Lalu sesudah itu baru saya di-SK-kan sinode untuk pindah menjadi staf sinode. Namun sebelumnya saya sudah jadi pendeta di sana dan kemudian saya jadi ketua klasis di klasis GKI Mambramo dari tahun 93 sampai dengan 97, 98. Baru saya pindah ke staf sinode di Departemen Pembinaan Jemaat sebagai sekretaris departemen, dan dari 98 sampai dengan 2006 saya bertugas sebagai seorang sekretaris departemen khusus menangani unsur-unsur jemaat, tapi juga menangani kursus bagi pejabat gereja dan para vikaris. Nah, saya pikir dari departemen itu kemudian oleh berkat pertolongan Tuhan saya bisa berkembang sampai bisa terpilih di Wamena jadi wakil sekretaris sinode 2006. Lalu kemudian 2011 di sidang sinode di Sentani saya bisa terpilih jadi ketua sinode. Iya. Itu bukan karena saya orang Sentani, tapi Karena di Sentani ya. karena pekerjaan dan karir saya yang saya kerjakan itu berklimaks pada sidang sinode di Sentani, di tempat saya dilahirkan, ya, di tempat di mana saya menyelesaikan semua studi saya, dan saya bisa dipilih di kampung saya sendiri, dan itu saya betul-betul syukuri. Gitu. Iya, kalau dengar cerita Bapak tadi ini mulai dari Mambramo nih. Mambramo juga bukan cuma Mambramo yang sekarang kita kenal pusat kabupaten, tapi ini Mambramo dari hulu nih. Bahkan hulu sampai dengan hilir. Jadi berarti kalau kita tanya tentang kondisi Mambramo, Bapak lebih mengetahui kondisi Mambramo. Nah, ini pelayanan waktu itu di Mambramo, terus kemudian akhirnya ditempatkan di dalam kantor sinode, di lingkungan kantor sinode, kemudian terpilih menjadi ketua sinode. Pengalaman-pengalaman ini apakah juga membentuk komitmen Bapak untuk melihat rumah besar GKI di tanah Papua? Iya, saya mau jelaskan soal ini memang cukup berat ya. Iya. Pertama, seperti tadi saya katakan, tempat yang saya pergi itu sama sekali jauh dari pandangan jangkauan pemahaman saya. Nah, sinode pun belum memberi saya penjelasan-penjelasan yang mendasar tentang kondisi wilayah itu. Jadi saya pergi dengan apa yang ada pada saya, sehingga saya kaget di tempat itu. Nah, tapi saya akhirnya menyadari bahwa orang di situ membutuhkan saya. Mulai dari pemberantasan buta aksara sampai kepada ya banyak hal, mentransfer teknologi yang saya tahu, seperti tadi saya jelaskan soal medis, soal bongkar radio, soal pasang busi di motor, pokoknya macam-macam itu ya kita lakukan. Lalu saya juga punya pengalaman bersama dengan penginjil guru jemaat di sana. Itu setiap bulan kami tidak punya gaji. Jadi saya memberi penjelasan kepada mereka, kalau orang di kota terima gaji, kita di sini iman kita harus lebih besar supaya kita menerima kenyataan yang ya real itu. Nah, jadi ketika tahun 93 sinode memanggil kami kumpul di Puspenka, saya sebagai ketua klasis, saya diminta bawa makalah untuk mewakili 24, waktu itu 34 klasis kita.
24 klasis pedalaman dan terpencil yang selalu dibilang klasis pertolongan. Jadi saya membawa makalah dengan judul Sendiri dalam Kebersamaan. Nah, saya beri judul itu karena seluruh petugas GKI yang pergi ke pedalaman itu kan SK Sinode. Kenapa lain terima gaji, lain tidak? Kenapa saya punya teman ada tugas di Timika atau di Klasi Jayapura atau di Sorong, mereka terima gaji. Saya di Mambramo tidak terima gaji. Saya akhirnya melihat itu sebagai sebuah ketidakadilan dan sebuah pelanggaran hak asasi manusia dalam GKI di Tanah Papua. Nah, itu sebabnya saya menulis makalah waktu itu ya, Sendiri dalam Kebersamaan. Dan saya memberi pertanggungjawaban pada makalah itu. Kita semua SK-nya sama, kita semua pendeta GKI. Kenapa kamu bisa terima gaji, kami tidak? Apakah uang itu, uang dalam GKI ini uang yang dipisah-pisah? Bahwa di kota saja ada uang jadi kota terima gaji, kami tidak. Itu kan uang GKI, uang Tuhan dalam GKI. Nah, pendek kata dari makalah itu saya menulis kesimpulannya, kami 24 klasis di pedalaman tidak suka sendiri dalam kebersamaan. Kami mau ada kebersamaan, dan kebersamaan itu ada 3 program kebersamaan yang saya tulis tahun 1993 itu kebersamaan dalam uang, kebersamaan dalam pemasaran hasil, dan kebersamaan dalam membangun fisik. Nah, kebersamaan dalam uang itu berarti seluruh derma dalam GKI Tanah Papua itu dapat dibagi ke kami juga. Kemudian kebersamaan dalam pemasaran, kami di pedalaman itu ada banyak kekayaan. Kalau kami bawa ke kota, harap teman-teman di klasis kota beli, Anda mau beli dengan 1.000 silakan, Anda jual dengan 3.000 silakan, tapi jangan biarkan kami lama-lama di kota. Kemudian kami di kampung-kampung ada gabah, ada rotan, ada pohon atau kayu. Tapi kami butuh seng untuk tutup gedung gereja. Anda bisa bantu kami dalam kebersamaan sebagai. Nah, kebersamaan GKI itu akhirnya menjadi pergumulan saya ketika saya pindah ke departemen. Saya jadi wakil sekretaris sinode. Menjelang sidang sinode saya sudah membayangkan bahwa generasi berikut dari saya tidak boleh lagi mengalami bekerja tanpa gaji. Ya, kemudian tidak boleh lagi terjadi sendiri dalam kebersamaan. Makanya waktu setelah jadi ketua sinode saya menyatakan visi pendek untuk menerjemahkan kerajaan Allah. Datanglah kerajaan Allah di bumi seperti di surga itu dengan GKI adalah rumah besar. Di dalam rumah besar ini ada manusia, ada harta, ada kekayaan. Karena itu semua orang dalam rumah ini harus merasakan adanya kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu akhirnya kita perjuangkan untuk sentralisasi keuangan gereja, sentralisasi perpuluhan, dan akhirnya kita tempuh jalan untuk sentralisasi gaji, supaya baik di kota, di pinggiran kota, sampai pedalaman. Poin 1 dari makalah saya dulu, Sendiri dalam Kebersamaan itu dapat terbukti. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan, karena saya hitung 20 tahun dari makalah saya itu, akhirnya saya sendiri menandatangani SK sentralisasi gaji GKI. Gitu. Jadi rumah besar GKI Tanah Papua itu terdiri dari satu sinode, kamar-kamar besar, klasis-klasis. Dalam kamar besar itu ada kamar kecil itu saya sebut jemaat-jemaat. Dan di dalam rumah ini seluruh makanan harus dikumpul untuk kita makan bersama. Tidak boleh ada yang lapar, tidak boleh ada yang tidur di
kamar keramik, ada yang tidur di papan, ada yang tidur di tanah. Tidak boleh, harus kita bangun keadilan di dalam rumah besar GKI. Iya, ini luar biasa karena dari pengalaman pekerjaan pelayanan di tempat seperti Mambramo, kemudian pengalaman-pengalaman ini akhirnya membawa Bapak ada di dalam lingkungan kantor sinode, kemudian muncul satu kebijakan dan kebijakan itu sekarang dirasakan oleh semua. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, memang ini sesuatu yang luar biasa. Bapak, kalau dari pengalaman-pengalaman ini, bisakah Bapak sebut kira-kira kalau mau menjadi, kalau lihat Bapak sebagai ketua sinode ini luar biasa ini. Jadi kalau mau lihat untuk menjadi seorang pemimpin itu dibutuhkan karakter seperti apa? Ya saya pikir karakter ini memang awalnya dari rumah, tapi karakter juga bisa terbentuk lewat pelayanan kita dengan segala kondisi yang kita hadapi. Ya, saya pikir untuk tugas dalam gereja ya, secara khusus itu kesetiaan saja. Kesetiaan. Dimanapun kita ditugaskan dalam kondisi apapun, harus bersedia menerima tanggung jawab itu, mengerjakannya dengan tekun, karena satu yang menurut saya paling penting itu Tuhan melihat kita, dan sebenarnya Tuhanlah yang mengangkat kita step by step atau tahap langkah demi langkah naik tangga-tangga itu untuk hal ya, kita contoh ya sebagai pendeta, setia dalam perkara kecil, maka Tuhan bisa memberi tanggung jawab yang besar. Nah, jadi saya merasa atau berpengalaman seperti itu, karena dengan kondisi yang seperti tadi saya ceritakan, tidak ada gaji, tapi saya tahun 90-an itu, 92 secara nyata itu, saya bisa tiba di Jerman. Di dompet saya itu hanya ada 50 gobang yang tidak pernah terpakai. Tapi saya bisa tiba di Jerman. Dan saya akui itu bahwa ketika kita taat, setia mengerjakan pekerjaan Tuhan, tidak usah paksa orang dengan cara apapun untuk menjadi pemimpin. Tuhan sudah siapkan saudara atau saya untuk pada waktunya jadi pemimpin. Yang penting kita bersedia dipimpin oleh orang yang memimpin. Seperti saya dibimbing oleh guru jemaat, guru Injil. Saya terima saja, apa yang saya bisa buat, saya buat. Karena mereka ketua di pos itu, ya saya ikut saja. Gitu. Bapak ini khusus untuk perempuan. Kalau kita lihat perempuan dalam gereja ini, saya mau kembali lagi ke masa kepemimpinan Bapak sebagai ketua sinode. Itu adakah hal yang terkait dengan keberpihakan pada perempuan yang paling berkesan, dan bagaimana gereja melihat hal ini? Kita kembali lagi di zaman kepemimpinan Bapak. Ya, sebagai ketua sinode, saya tetap membaca literatur sejarah dari mana ke mana, apalagi berdirinya lembaga PLPS, P3S, PLPS kemudian berkembang jadi P3W. Kan ada pernyataan yang sangat baik oleh dari dalam Alkitab maupun oleh ketua sinode pertama. Ya, celakalah sebuah bangsa yang kaum prianya maju dan kaum perempuannya tertinggal. Saya menyambut itu, dan sebagai ketua sinode, pemegang tongkat ketua sinode, roh itu harus saya lanjutkan. Karena saya memahami sebagai orang yang tamat dari STT GKI di jurusan Biblika, bahwa Tuhan tidak pernah membedakan manusia laki-laki dan perempuan. Dua-duanya sama, sederajat,
walaupun fungsi dan kodratnya berbeda. Nah, karena itu ketika saya jadi ketua sinode, saya tidak pernah memandang itu beda. Tapi saya melanjutkan kebijakan-kebijakan, program-program yang sudah diletakkan dasarnya oleh pendahulu saya untuk lebih ditunjang kelancarannya. Nah, seperti contoh, dosen-dosen kita di STT atau ini, ada perempuan juga yang harus ambil studi S2, ambil studi S3, atau kita di lembaga P3W misalnya, ada kelanjutan pendidikan, atau program-program yang progresnya ke PW, ke ibu-ibu penginjil, pelatihan di sini sebagai bengkel kerja, dan terusnya, itu kita tunjang karena kita tidak bisa berpihak dengan feminis radikalis, tapi kita tetap berpijak pada pandangan Alkitab dan kebijakan gereja yang sudah berjalan. Karena dulu kan tidak ada pendeta perempuan dan penginjil perempuan. Tapi GKI sudah melakukannya sebelum saya. Berarti saya bertugas melanjutkannya, lebih memperbanyak, lebih menolong ya sejauh yang bisa saya tolong. Tapi secara pribadi saya berprinsip saya ada karena saya punya mama. Ya, dan mama saya itu seorang perempuan. Kemudian saya punya riwayat pribadi dengan mama saya itu. Karena di kampung itu kan masih ada masalah adat. Mama saya melahirkan 4 orang perempuan kakak-kakak saya, dan karena itu secara adat keluarga pihak bapak itu sudah memvonis ini sudah tidak betul, perempuan ini harus kembalikan. Karena belum ada laki-laki. Ya, kemudian datanglah saya, begitu. Tetapi dalam kelahiran saya itu umur 7 tahun begitu, mama bercerita, mama bawa ke puskesmas, karena dari kampung jauh ke puskesmas. Sampai di puskesmas dokter bilang ini sudah meninggal, bawa pulang saja. Tapi karena ketakutan untuk bawa pulang dan beritahu, mama cerita sembunyi dengan saya di pisang-pisang dan menangisi keadaan saya. Kemudian minta untuk harus hidup kembali. Dan cerita mama saya itu akibatnya saya hidup kembali, dan saya dengar cerita dari iman mama saya itu bahwa kalau saya hidup dan akan sekolah sampai jadi besar, itu Tuhan punya. Dan saya kira doa itu yang sudah antar saya. Iya. Betul. Bapak ini terkait P3W secara khusus, kira-kira sebagai mantan ketua sinode, bagaimana Bapak melihat seluruh pekerjaan P3W? Oke, P3W punya cabang juga di Polimo, kemudian ada di Teminabuan juga. Ya, saya mantan sekretaris Departemen Pembinaan Jemaat ya. Waktu itu Ibu Els kepala bidang wanita atau biro wanita di sini. Waktu saya jadi sekretaris departemen dengan Bapak Saud ketua sinode, kami sudah memecahkan masalah itu bahwa bidang perempuan itu alat kelengkapan departemen. Jadi dia harus tetap di sinode. Dia melakukan kebijakan-kebijakan umum gereja untuk PWGKI di Tanah Papua. Sedangkan P3W dari dulu disebut bengkel GKI Tanah Papua untuk mengolah, melatih, memperbaiki, membuat orang dapat menjahit, dapat memimpin, dapat mengurus halamannya sebagai apotek hidup, kebersihan rumah, dan ini kan menuju kepada keterampilan khusus.
Sehingga pada waktu saya jadi sekretaris departemen, saya memang melakukan kekhususan itu. Jadi kalau bidang PW Sinode melakukan programnya ke klasis tertentu, dapat mengikutkan P3W untuk hal yang sifatnya keterampilan-keterampilan. Sehingga lembaga ini dari P3S ke PLPS ke P3W, dia sebuah lembaga untuk ya sekarang lebih banyak disebut life skill ya. Ya, pemberian keterampilan khusus kepada semua perempuan. Bukan P3W, bukan PW saja, tapi GKI dalam pelayanannya kepada manusia Papua maupun perempuan, itu yang dilakukan di lembaga ini. Sehingga tetap harus dijaga batasnya. Ada program-program yang 80 atau 70% itu ditujukan kepada wanita dalam GKI, tapi selebihnya harus bisa menjangkau dunia. Karena GKI ada bukan untuk dirinya sendiri. Jadi ini berarti tidak dibatasi oleh gereja, maksudnya GKI saja. Ya, pokoknya ini fungsi dari sebuah pekabaran Injil untuk dunia dan manusia. Ini fungsi dari diakonia holistik dari GKI Tanah Papua. Seperti orang kena bencana alam, kita bawa pertolongan ke sana, kan bukan untuk orang GKI. Betul. Seperti orang buta huruf perlu mendapat pencelikan, itu bukan untuk orang GKI saja. Seperti perempuan yang tidak tahu mengurus halamannya, mengurus dirinya, rumahnya, keterampilan-keterampilan itu diberikan tidak saja untuk perempuan GKI. Maka kekhususan itulah yang kita dorong P3W tetap pada posisinya, dan tenaga-tenaganya kita upgrade dari S1 ke S2, kemudian supaya ada pengaruh pandangan-pandangan biblika dan teologi, kita menaruh beberapa pendeta juga ke sini, sehingga bersama-sama dengan teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, saudara-saudari perempuan yang ada di sini, bisa melakukan pembinaan perempuan yang seutuhnya. Pandangan teologinya ada, tapi life skill-nya juga ada. Gitu. Baik Bapak, ini menarik sekali karena Bapak melihat P3W lebih luas lagi. Nah sekarang ini P3W akan berulang tahun yang ke-60 di 2 April nanti. Dan kalau kita lihat P3W sekarang ini sudah dengan bidang-bidang yang ada beberapa bidang lagi. Kalau dia berkembang dari P2S kemudian menjadi P3W dengan bidang yang begitu banyak. Nah ini kira-kira sekarang ini Bapak punya harapan apa untuk P3W 60 tahun ke depan? Ya, saya pikir sekarang sudah ada satu loncatan yang sesuai dengan era digitalisasi ya. Dulu kan kita tulis hal-hal seperti 50 tahun emas itu kan kita tulis di majalah P3W. Jadi jangkauannya kan terbatas. Dan saya beri apresiasi pimpinan P3W dan juga presenter dan adik-adik yang membantu. Sudah benar kita membawa P3W memasuki era digitalisasi. Karena seluruh majalah, seluruh ini akan berakhir dengan adanya era digitalisasi. Sehingga loncatan ini hadiah besar bagi P3W di dalam usianya yang ke-60 tahun. Nah, dengan begitu, maka SDM-nya, potensi yang dimiliki ini harus segera memasuki dunia IT, menguasai iptek di dalam semua materinya. Ya, tapi tetap juga harus menyesuaikan diri kepada konteks, ya, kontekstualisasi GKI dan manusia Papua, karena mama-mama penginjil, perempuan-perempuan yang masih di pedalaman ini kan belum memasuki dunia itu. Maka metode-metode yang dipakai, pola-pola, tetap harus ada multiplikasinya, tupoksi dan
ketepatan sasarannya. Mana yang kita masuk era digitalisasi, mana yang manajemen manual, Ya. itu tidak boleh diabaikan. Yang berikut, saya harap P3W tetap ingat dirinya sebagai perpanjangan tangan gereja. Ya. Tidak boleh berjiwa LSM, tidak boleh. Karena LSM itu berpikir duniawi dan tidak berpikir surgawi. P3W tetap harus 70% mengembangkan sumber daya perempuan yang spiritualnya baik, leadership-nya leadership Kristiani, kemudian diperlengkapi untuk melayani. Dan ini menurut saya sangat penting diingat identitas, integritas, dan jati diri P3W sebagai lembaga yang didirikan oleh gereja yang sudah dewasa dan umurnya ini lebih dari saya 2 tahun. Saya saja sudah dewasa, apalagi P3W gitu ya. Dan saya pikir ini usia yang tidak mudah, tetapi juga tidak boleh dianggap remeh oleh GKI Tanah Papua, oleh kepemimpinan generasi berikut yang harus mendalami sejarah dan jangan mudah untuk berkata begini begitu terhadap yayasan, terhadap lembaga yang sudah bersejarah dalam GKI, berjalan dari merangkak sampai dengan berdiri hari ini, itu tidak mudah. Sehingga kepemimpinan gereja pada tahap-tahap berikut nanti itu supaya menghargai pekerjaan Tuhan yang dimulai dari awal dengan tidak mudah. Sehingga jangan seenak berkata begitu, karena kita harus menghormati, menghargai sejarah yang melahirkan GKI Tanah Papua, yang di dalamnya ada lembaga-lembaga gitu. Dan saya berpesan untuk P3W supaya tetap mempunyai kurikulum yang up to date, kurikulumnya yang menjawab tantangan, karena tantangan masa kini pasti dengan bidang penelitiannya sudah tahu. Jadi sesuaikanlah diri dengan kondisi real hari ini. Ya. Nah, ya terakhir mungkin saya lebih setuju menyatakan bahwa apa gunanya ya kehidupan manusia itu ya, kalau tidak menjadi berkat bagi orang lain, dan apa gunanya seorang manusia menyangkal bahwa dia itu berasal, dibesarkan, dilahirkan dari seorang perempuan. Jadi P3W sebagai lembaga khusus untuk melatih perempuan itu sama dengan melatih mama saya. Jadi lanjutkan itu pelatihan untuk mama-mama itu. Mama-mama dari semua anak yang mau dilahirkan atau yang sudah dilahirkan, yang nanti kemudian akan jadi pemimpin di Papua dan pemimpin dalam GKI. Ini yang saya nyatakan rumah besar GKI karena ada family di dalam, ada bapak, ada mama, ada anak-anak di dalam. Dan itu juga yang saya gubah dalam lagu-lagu dengan mengingat kondisi dan pergumulan GKI dengan lagu Setia Bekerja atau Tuhan memilih atau kapal GKI. Ya, itu dari hal-hal itu sudah. Betul. Yang teman-teman di P3W juga alami, mama-mama, saudara perempuan juga alami di mana-mana. Itu sudah lagu di dalam pergumulan kita. Betul. Ya. Karena ketika menyanyi Setia Bekerja, pasti saya mengingat, oh saya ada di wilayah pedalaman, oh saya ada di wilayah pesisir. Ya. Jadi ini keutuhan wilayah Tanah Papua itu sudah tergambar di dalam lagu tadi. Ya. Luar biasa sekali, kita sudah tiba pada akhir dari perbincangan kita. Kita sudah mendengar harapan-harapan dari Bapak Pendeta Albert Yoku
mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, kepada P3W memasuki 60 tahun ke depan. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperhatikan untuk dilakukan. Memasuki usia 60 tahun, Bapak Pendeta Albert Yoko mungkin bisa memberikan ucapan. Ya, saya menyampaikan hormat, salam dan terima kasih banyak untuk seluruh pendidik dalam pekerjaan perempuan melalui P3W. Baik yang sudah mendahului kita, keluarganya diberkati oleh Tuhan, baik yang sudah pensiun, tapi masih hidup bersama dengan kita, Tuhan berkati, dan secara khusus untuk yang masih aktif, Tuhan berkati untuk kelanjutan dari pekerjaan di P3W. P3W harus tetap eksis selama ada perempuan di dalam dunia ini. Kalau perempuan sudah tidak ada, silakan kamu tutup lembaga ini. Selamat ulang tahun yang ke-60, saudaraku, saudara-saudariku perempuan di seluruh tanah Papua, juga di mitra-mitra gereja dalam dan luar negeri, dan juga untuk pimpinan P3W dan seluruh staf. Selamat merayakan 60 tahun P3W GKI di tanah Papua. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Albert Yoko yang sudah bersama-sama dengan kami podcast P3W GKI, Suara Perempuan untuk Semua. Akhirnya kita akan berpisah. Jangan mau ketinggalan dengan episode-episode kami selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa like, komen, ataupun subscribe supaya sobat semua bisa mendapatkan episode selanjutnya. Akhirnya saya, Anatunya, podcast P3W GKI, Suara Perempuan untuk Semua, pamit undur diri. Shalom.